Kalau kita kembali lagi ke pembahasan awal tadi terkait dengan penghargaan Tuan Penata Negara yang diberikan oleh masyarakat adat Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung kepada Anies Baswedan itu adalah penghargaan yang keliru dan diberikan kepada orang yang salah. Sebab Anies Baswedan bukan Tuan Penata Negara, tapi Tuan Penata Kata. Dan kalau Tuan Penata Kata ini terpilih jadi presiden, maka negara ini akan hancur, karena memang pemimpinnya sudah hancur sejak dari awal. Anies Baswedan baru saja mendapat penghargaan sebagai Tuan Penata Negara dari masyarakat adat Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Saya rasa masyarakat adat Kabupaten Tulang Bawang Barat ini salah kasih penghargaan nih. Sejak kapan Anies Baswedan itu melakukan penataan terhadap negara? Anies ini kan gubernur DKI Jakarta. Dia urus Provinsi DKI Jakarta, bukan urus satu Indonesia. Kalau urus satu Indonesia itu namanya presiden. Kalau masyarakat adat Kabupaten Tulang Bawang Barat itu memberikan Anies penghargaan sebagai Tuan Penata Negara, memangnya sudah berapa provinsi di Indonesia yang Anies bangun atau majukan atau menata provinsi-provinsi di Indonesia selain DKI Jakarta? Coba kalian jawab pertanyaan ini. Nah, usut punya usut, ternyata penghargaan yang diberikan oleh masyarakat adat Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung itu karena dulu sekali di tahun 2010 kalau tidak salah, Anies ini punya jasa besar mengirim guru ke Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam program Indonesia Mengajar. Nah, guru-guru yang baru lulus sarjana tersebut dikirim ke sana untuk memberikan pendidikan kepada warga di sana. Lalu 5 tahun kemudian guru-guru tersebut meninggalkan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan masyarakat di sana secara mandiri mengembangkan ilmu yang telah mereka dapatkan tersebut. Nah, itulah jasa yang diberikan Anies Baswedan sehingga dia mendapatkan penghargaan sebagai Tuan Penata Negara dari masyarakat adat Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Dan yang anehnya kenapa penghargaan tersebut baru diberikan sekarang ini, di saat mau menjelang Pilpres. Padahal pengiriman guru-guru tersebut sudah sejak 2010 yang lalu. Jadi saya melihatnya penghargaan tersebut lebih kepada politis daripada hanya sekedar penghargaan. Apa yang dibuat dan diberikan oleh masyarakat adat Tulang Bawang Barat ini perlu diluruskan. Kalau Anies Baswedan bukan Tuan Penata Negara, tapi Tuan Penata Kata. Ya, karena prestasi yang ada pada Anies Baswedan itu hanya menata kata daripada bekerja. Jangan melihat dari satu sisi saja apa yang sudah diberikan Anies Baswedan kepada masyarakat Tulang Bawang Barat di sana. Mungkin hanya satu itu saja jasa Anies untuk masyarakat itu di sana. Tapi di sisi lain, banyak yang berantakan ketika Anies Baswedan jadi gubernur DKI. Banyak janji kampanyenya Anies yang sampai saat ini dia tidak bisa tepati. Artinya bahwa Anies Baswedan ini benar-benar gagal pimpin DKI Jakarta. Tentu kita masih ingat ketika dulu di saat debat Pilgub DKI, Anies menyindir Pak Ahok dengan mengatakan jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Tapi malah Anies menjilat ludahnya kembali dengan membangun benda-benda mati itu seperti tugu sepeda, tugu sepatu, bambu getah-getih, dan lain-lain yang menelan banyak anggaran dan hasilnya apa? Belum sempat difoto malah sudah dibongkar duluan karena sudah rusak. Yang berikutnya lagi, Anies Baswedan janji rumah dengan DP-nya 0%. Target pembangunannya 200.000 rumah, tapi hasilnya sekarang apa? Rumah DP 0% itu hanya mampu dibangun kurang dari 1.000 unit dan baru laku terjual sekitar 885 unit. Anehnya lagi, rumah itu hanya untuk mereka yang berpenghasilan 14 juta per bulan. Bukan dibangun untuk orang miskin atau mereka yang tidak punya rumah, malah dibangun untuk warga yang penghasilan per bulannya 14 juta rupiah.
Ini logikanya Anies kenapa terbalik begini? Mana ada orang dengan penghasilan 14 juta per bulan mau beli rumah yang sempit itu? Ya, kita semua sudah tahulah, tipe rumah DP 0% tersebut sangatlah kecil, yang mana jarak kamar tidur, dapur, dan kamar WC itu mungkin jaraknya itu tidak sampai setengah meter. Rumah itu juga tidak dilengkapi dengan ruang tamu, ya miriplah macam kos-kosan. Aneh dan tidak masuk akal kalau orang berpenghasilan 14 juta per bulan mau beli rumah itu. Mereka tentu akan mencari rumah yang lebih besar dan tentu jauh lebih mewah, bukan? Nah, disinilah tidak ada keberpihakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan terhadap orang miskin di DKI Jakarta. Dia malah lebih berpihak pada orang dengan penghasilan 14 juta per bulan. Lalu ada program OKOC. Mana hasil dari OKOC itu? Tidak ada. Nah, jadi benar kan Anies Baswedan itu tuan penata kata kan? Nah, coba kita ke janji Anies mengenai naturalisasi sungai. Ini berbeda dengan era Ahok dulu, yaitu melakukan normalisasi sungai di mana sungai dibersihkan, dikeruk, dan diperlebarkan. Warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai dipindahkan, dibangun rumah pengganti untuk mereka. Nah, kalau naturalisasi yang dibanggakan Anies Baswedan itu memang benar-benar sungai-sungai tersebut tidak diapa-apain, natural saja begitu. Malah yang dibuatnya adalah sumur resapan. Ini sesuai dengan yang Anies katakan dulu, bahwa air itu masuk ke bumi, bukan ke gorong-gorong raksasa, lalu dibuang ke laut. Hasilnya apa? Sumur resapan malah menyerap banyak anggaran. Banjir tetap terjadi di DKI Jakarta, dan banyak warga yang mengeluhkan itu. Begitu juga dengan JIS, Jakarta International Stadium. Itu bukan 100% karyanya Anies Baswedan. Pembangunan JIS yang sebelumnya nama Taman BMW itu sudah dirintis oleh Gubernur Fauzi Bowo sejak tahun 2008 lalu. Namun terjadi kendala di pembebasan lahannya. Kemudian pembebasan lahan itu dimulai dari Pak Jokowi terus dilanjutkan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot. Nah, Anies Baswedan hanya tinggal melanjutkan saja apa yang sudah dilakukan gubernur-gubernur terdahulunya. Bahkan dana pembangunan JIS saja dipinjam dari APBN. Nah, mungkin yang hanya karya Anies itu adalah Formula E, tapi sayangnya banyak kabar yang beredar kalau Formula E ini ada aroma-aroma korupsinya di sana yang lagi diendus oleh KPK. Nah, walaupun ada kabar miring terkait adanya aroma korupsi di proyek Formula E, Anies Baswedan tetap gas untuk sukseskan diselenggarakannya ajang balapan mobil listrik tersebut. Karena kalau sampai balapan itu jadi diselenggarakan, maka balapan ini akan menutup semua kegagalan Anies Baswedan dalam memimpin ibu kota negara. Jadi tidak heranlah kenapa Anies Baswedan begitu semangat dan penuh percaya diri ingin sukseskan balapan Formula E. Karena kalau balapan tersebut berhasil diselenggarakan, maka akan menutup semua kegagalannya kerja Anies selama ini dan sekaligus menunjukkan kepada semua orang bahwa Anies Baswedan layak jadi presiden, walau tidak ada satupun prestasi dan hasil kerjanya Anies Baswedan. Nah, kalau kita kembali lagi ke pembahasan awal tadi terkait dengan penghargaan Tuan Penata Negara yang diberikan oleh masyarakat adat Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung kepada Anies Baswedan itu adalah penghargaan yang keliru dan diberikan kepada orang yang salah. Sebab Anies Baswedan bukan Tuan Penata Negara, tapi Tuan Penata Kata. Dan kalau Tuan Penata Kata ini terpilih jadi presiden, maka negara ini akan hancur. Karena memang pemimpinnya sudah hancur sejak dari awal. Nah, demikian dulu opini saya kali ini dan sampai jumpa.